Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita yang tiada terhingga, tiada terhitung. Nikmat yang kita lihat, nikmat yang kita rasakan setiap hari, setiap saat. Kita wajib bersyukur. Semoga saja Allah tetapkan nikmat-nikmat tersebut dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Di teras ilmu ngopi bareng. Apabila Allah menghendaki ada kebaikan pada diri seseorang, Allah akan pertemukan dia dengan waktu-waktu yang mulia. Digiring kepada tempat-tempat yang mulia dan akan dikumpulkan bersama insya Allah orang yang sama-sama berjuang ingin mulia. Keberadaan kita di bulan ini, yakni bulan Rajab 1444 Hijriah, di mana bulan Rajab merupakan salah satu di antara 4 bulan haram, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kita sangat bersyukur karena apa? Segala amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba pada bulan-bulan haram, Allah akan lipat gandakan pahalanya, kebaikannya karena kemuliaan bulan haram tersebut. Begitu pula orang-orang yang menciderai kesucian bulan haram ini akan Allah berikan balasan juga berlipat-lipat. Akan dicatat sebagai amal-amalan yang berlipat-lipat. Kemuliaan bulan Rajab memiliki histori. Yang pertama, kita sering mendengar doa ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Tampak dari permohonan atau doa ini bahwa ada kaitannya bulan Rajab dengan bulan setelahnya, yakni Sa'ban dan Ramadan. Meminta keberkahan sekaligus kita mengucapkan selamat datang kepada tamu agung, yakni bulan Ramadan. Bisa kita katakan bahwa Syahrul Rajab ini juga Syahrul Tarhib. Bulan Rajab adalah bulan persiapan untuk menyambut tamu yang akan datang. Tarhib memiliki makna menggelar tikar. Orang Arab itu kalau mau ada tamu, ruangan tamunya itu dibersihkan dari hal-hal yang dimungkinkan akan menghalangi masuknya tamu sebanyak-banyaknya dan oleh-oleh yang dibawa oleh tamu tadi. Kalau ada lemari dipinggirin dulu, kalau ada akuarium dipinggirin dulu biar lapang. Nah, mengosongkan ruang, melapangkan diri, meluaskan hati untuk menyambut bulan suci digambarkan sebagaimana seperti akan menerima tamu. Kalau di Indonesia ya pasang tarup, sewa kursi dan lain sebagainya.
Nah, inilah tarhib. Mengapa bulan Rajab dinamakan bulan tarhib? Karena di bulan Sa'ban Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memulai memperbanyak puasa di bulan Sa'ban. Bahkan sebuah riwayat mengatakan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di selain bulan Ramadan ya, kecuali di bulan Sa'ban, sangat banyak sekali. Bahkan hampir full. Kemudian beliau di akhir-akhir bulan Sa'ban itu memutus karena apa? Khawatir ada anggapan bahwa bulan Sa'ban itu puasanya nyambung ke Ramadan. Mengapa bulan Ramadan harus disambut? Karena kalau kita lihat amalan-amalan ibadah yang ada di bulan Ramadan ini rata-rata tidak sejalan dengan hawa nafsu manusia. Manusia itu hawa nafsunya kalau siang haus, lapar ya pengen makan, pengen minum. Pagi-pagi enaknya ngopi sambil makan gorengan. Itu kan ngenah pisan itu kan. Nah, nanti di bulan Ramadan ini agak dikendalikan. Apalagi yang punya kebiasaan ngopi ngerokok di pagi hari, ampun dah bulan Ramadan ini. Ini kalau tidak ditarhib secara benar, bukan malah menjadi bulan berkah, nanti malah jadi bulan musibah. Ya. Nah, ini maka perlu persiapan mental. Persiapan spiritual. Ya. Kemudian bagi kaum ibu diingatkan kalau yang masih punya hutang puasa di tahun yang lalu segera dibayar. Jangan ngutang di atas utang nanti ya. Sebentar lagi bulan Ramadan tiba. Yang masih punya hutang silahkan dicicil. Maksudnya hutang puasa ya Bu ya. Nah, ini masih ada waktu untuk persiapan. Ibadah-ibadah di bulan Ramadan, puasa, sholat tarawih. Nah, ini sholat tarawih setelah buka ini gak mudah sebenarnya ya. Sehari penuh perut kosong, buka segala macam apa masuk ke perut, gorengan masuk, agar-agar masuk, cendol masuk, es dugan, es campur, macam-macam makanan dikumpulin, masuk semuanya, balas dendam, kemudian gak lama kemudian azan isya, harus taraweh. Ini kalau yang saya rasakan mata ngantuk bener ini kalau habis buka itu. Beleret mata itu ya. Udah itu imamnya baca surat An-Naba di rakaat pertama lagi. Nah, rasa-rasanya sholat tarawih ini bukan menjadi sebuah ibadah yang kemudian khusyuk seperti itu. Tapi ya Allah, makanan belum turun, sudah digas tarawih, mana imamnya baca An-Naba lagi, kayak gak ada surat yang pendek aja. Jadi sholatnya sambil ngerutu. Ya, sambil ngerutu. Ya, kalau disuruh milih An-Naba sama Ina Atoina, milih mana? Ya, milih Ina Atoina kan? Cepat selesai. Nanti nyambung makan lagi. Nah, ini perlu ditarhib, dipersiapkan. Ya, perlu dipersiapkan. Juga persiapan materi. Karena Nabi SAW ketika bulan Ramadan tiba, beliau terlihat lebih dermawan. Bahkan dimisalkan seperti angin yang bertiup. Ada nggak angin yang nggak bertiup? Ya, angin itu nggak pernah berhenti bertiup, terus bertiup, kecuali angin dalam balon sama-sama di dalam ban itu kali. Nah, tapi pada dasarnya seperti angin itu maksudnya apa? Terus menerus bergerak. Nah, ini sifat kedermawanan Nabi SAW di bulan Ramadan lebih meningkat lagi. Maka perlu bagi kita untuk siap-siap, ya, menyisihkan sebagian harta kita untuk sedekah di bulan Ramadan. Karena sedekah di bulan Ramadan ini bisa mendulang pahala puasanya orang-orang yang berpuasa. Nah, ini. Jadi nanti lulus bulan Ramadan itu ada orang yang hanya mendapatkan puasanya sendiri. Itu pun kadang-kadang rusak sana sini.
Nah, kalau kita sedekah memberikan makan orang yang berpuasa, maka ada kemungkinan besar kita panen pahala puasa orang-orang yang kita sedekahi. Nah, itu di antara fungsi dari bulan Rajab sebagai bulan tarhib. Bismillah. Nah, ini namanya kopi tubruk. Ini benar-benar ngopi kalau ini. Bulan Rajab yang berikutnya adalah, kelihatan nggak di kamera ini ada kopi-kopinya. Memiliki story sejarah bahwa dalam bulan Rajab ini pernah terjadi peristiwa besar yang namanya Isra. Kalau Isra itu ada jelas di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini ayatnya yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Nah, tapi kalau kata Mi'raj ini sendiri adalah, ada surat namanya Al-Ma'arij ya. Ini jamak dari Mi'raj. Tempat-tempat naik. Al-Ma'arij, nah jadi Mi'raj, jadi naik. Jadi kalau Isra itu perjalanan horizontal, kalau Mi'raj itu perjalanan vertikal. Nah, artinya apa? Dari sudut pandang garis vertikal horizontal ini tergambar jelas bagi kita bahwa Islam adalah bukan hanya agama humanisme, bukan hanya agama dunia saja, tetapi agama akhirat, yakni vertikal yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Kita bukan hanya dituntut soleh secara spiritual, juga kita dituntut solih secara sosial. Ibadahnya baik, juga akhlaknya baik. Jangan dipisah. Abdi mah yang penting hatena bager bengges. Ulah gitunya. Jadi ritualnya juga harus bagus, ibadah kesolihan sosialnya juga harus bagus. Ada orang yang bagus ritualnya, akhlaknya enggak bagus. Ada orang yang bagus akhlaknya, tapi ritualnya enggak bagus. Jangan dipisah-pisah begitu, pamali. Ya. Maka harus digabungkan, diikhtiarkan. Yang kedua, Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita bagaimana ada dakwah yang mencerahkan. Apa itu dakwah yang mencerahkan? Dari kalimat linuriyahu min ayatina. Kami terangi, kami berikan cahaya di sekitarnya. Dan kita perhatikan, kita lihat sebesar-besar cahaya dalam Islam itu ada dua. Jazakallah. Ini yang namanya pengertian. Kalau udah chemistry mah enak aja. Bismillah. Memang penceramah itu kadang repot. Dikasih kopi minta air putih, dikasih air putih minta kopi gitu misalnya. Memang dalam dunia persilatannya begitu ya. Itu sebenarnya bukan sebuah kebutuhan, tapi hanya ice breaking aja sebenarnya. Ya, ice breaking. Biar cair gitu kan. Sampai mana tadi ya? Nah, poho ya. Lain ice breaking tadi. Tadi sampai kepada ada cahaya. Yang pertama, Allah menurunkan salat itu ternyata untuk cahaya. Supaya manusia bercahaya. Bukan kemudian keluar cahaya dari tubuhnya, bukan. Tapi ada ayat yang menyebutkan simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ada tampak bekas-bekas mereka dari bekas sujudnya itu. Mereka memiliki karakter ibadah yang bagus, kuat, solih, juga
dampak atau efek ibadahnya tadi menjadi cahaya ke permukaan sehingga menjadi rahmatan lil alamin. Nah, ini cahaya. Salat ini akan mempreser manusia agar manusia itu menjadi pribadi-pribadi yang bercahaya. Ya kan? Masa orang salat berbuat maksiat, masa orang sudah salat begini dan begitu. Nah, ini tidak patut. Harapannya dengan setiap hari kita dilatih dengan salat 5 waktu itu kemudian menjadi cahaya. Setelah itu didakwahkan, disebarluaskan sehingga terangnya cahaya ini semakin meluas, semakin melebar. Ya, itulah tujuan rahmatan lil alamin. Ya, Islam membawakan kasih sayang bukan hanya kepada seseorang tetapi kepada alam juga. Hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, ini ya. Ini ada akhlak-akhlak yang dibentuk dari Isra Mi'raj. Saya tadi barusan ceramah di Masjid An-Nur ya, menjelaskan tentang bagaimana Islam itu berlaku kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini cahaya itu menyinari sampai ke tumbuh-tumbuhan dan kehidupan para hewan. Ya. Saya lebih suka menyebut hewan daripada binatang. Ya, ini karena ada cerita dulu tuh. Ada teman yang tanya sama saya, Pak Rohmat, yang dari Bandar Lampung yang pakai baju itu dia dokter binatang ya kan? Bukan dokter binatang Pak, itu dokter hewan. Saya bilang gitu. Oh iya dokter hewan. Beda ya? Atuh beda Pak. Yang nanya sama saya itu Pak namanya Pak Ujang Suparman. Kan manehna teh orang Bandung ya. Ya. Mau ngomong dokter hewan itu keliru dokter binatang. Nah itu kan kok kedengarannya kok agak nggak enak gitu. Itu dokter binatang ya, bukan Pak, itu dokter hewan. Atau bedanya? Beda tuh. Nah, mungkin nanti kita bahas tentang itu di bab yang lain lah ya. Bagaimana terpancarnya kasih sayang orang Muslim ini bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada alam semesta dan isinya. Nah inilah. Kemudian dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada semacam proses fleksibilitasi itu. Apa namanya ini ya? Keluasan dan keluasan. Kita nggak ngebayangin kalau nggak ada proses tawar menawar tentang jumlah waktu sholat. Pertama disyariatkan 50 waktu. Ya kita nggak kober ngapa-ngapain. Ya kan, nggak kober ke ladang, nggak kober ke sawah, nggak bisa bisnis, nggak bisa hidup karena sholat melulu 5 waktu. Ada 50 kali sehari. Nah, ini untung ada rekomendasi dari sahabat Nabi Muhammad di langit, namanya Nabi Musa, saudaranya malah ini ya. Itu untung kepo, maka kepo ini penting juga ya. Ini ada Nabi lewat, Mat kamu dari mana? Dari ngadep Allah. Dikasih apa lu? Perintah sholat. Berapa kali? 50. Saya kasih nasihat kamu ya. Saya juga pernah diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Sholat itu meskipun ringan tapi bukan gampang. Kamu minta deh diskon ya sama Allah. Minta diskon. Menghadap lagi ke Allah, ya Allah, atas rekomendasi Nabi Musa, saya mohon izin minta diskon ya Allah. Mohon dikurangi waktunya. Ya sudah 45 gimana? Ya saya coba. Turun. Papasan lagi sama Nabi Musa. Dapat diskon berapa lu katanya? Cuman 5 doang. Masih berat. Sono ngadep lagi. Bolak-balik cuman turun 5 biji sampai tinggal 5 waktu. Apa kata Nabi Musa? Mat, gue yakin umat lu bakal masih keberatan 5 waktu itu. Ya tapi saya udah malu ge. Masa udah bolak-balik gitu kan, saya udah malu. Ya kan gak enak. Ya sudahlah, kamu coba aja. Kita akan lihat gimana ekspresi umatmu sholat 5 waktu. Bener ya kayaknya ya.
prediksi Nabi Musa ini kayaknya benar. Sudah ditawarin oleh Nabi sampai 500%. Ditawarkan oleh Nabi, umatnya masih nawar juga. Terbukti sering saya tanya, Bapak Ibu, ada orang yang sholatnya masih bolong-bolong, ketawanya kenceng Pak. Ini kenapa ketawanya kenceng ya? Jangan-jangan ngerasa ini. Emang sholat yang paling berat sholat apa Bu? Pak, sholat subuh katanya. Sholat subuh. Saya tanya kenapa kok berat sholat subuh? Malas mandi katanya kan. Nah itu jawabannya macam-macam. Ada yang sholat asar sering ditunda-tunda sampai lupa. Nah ternyata melaksanakan sholat 5 waktu menjadi tantangan tersendiri bagi orang-orang yang tidak paham. Maka cahaya ini harus disinarkan supaya orang paham bahwa sholat itu bukan kewajiban, sholat itu bukan kebutuhan, tapi sholat itu adalah kehormatan. Saya mau cerita nih. Ada yang kenal dengan Gus Mustafa Bisri, dikenal dengan Gus Mus, ya, Gus Mus. Ini ulama NU. Beliau itu dulu pernah punya cita-cita cuman pengen ketemu sama Pak Harto. Cita-citanya cuman pengen ketemu sama Pak Harto. Mau ngapain? Cuman mau salaman doang. Pengen jabat tangan. Akhirnya beliau berangkat ke Jakarta. Masih muda berangkat ke Jakarta. Terus menuju istana. Menemui siapa yang bisa ditemui. Pokoknya saya pengen ketemu Pak Harto. Kamu siapa? Pokoknya saya orang Jawa Timur, saya pengen ketemu Pak Harto. Pokoknya harus. Ya udah, tapi nomor antrian kamu sebulan lagi katanya. Mapas. Orang Lampung mapas. Alamak gitu kan. Lama betul. Ya gimana? Enggak sembarangan orang bisa ketemu Pak Harto. Ya kan? Kalau toh memang enggak sabar ya harus nunggu. Ya harus sabar menunggu. Antrian kamu 1 bulan lagi nih, tanggal sekian nanti jam sekian kesini lagi bisa. Protokol. Ya kepalang basah sudahlah dia menunggu, nggak balik lagi, nunggu, nginep di masjid, nginep di mana-mana. Singkat kata 1 bulan berikutnya dia maju ke istana. Qadarullah berubah jadwal. Maaf ini Pak, harus nunggu 15 hari lagi. Sanggup nggak? Kalau nggak sanggup pulang sana, nggak usah sini-sini lagi. Apa boleh buat? Sudah terlanjur, sudah nunggu 1 bulan ya sudahlah, oke. Tuh Pak, 1,5 bulan menunggu giliran bisa bertemu Pak Harto. Itu pun hanya diberi waktu 1 menit. Ketemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak, saya Mustafa Bisri dari ini. Oh iya sudah, kamu keperluan apa? Saya pengen salaman doang sama Bapak, udah itu udah. Bener, iya, udah itu pulang udah. Ingin bertemu, dikasih jadwalnya juga 1,5 bulan, ketemu juga cuma 1 menit, cuma salaman doang, udah itu pulang. Tapi itu gembiranya sudah luar biasa kata beliau. Saya seneng banget. Sampai setiap ada orang yang datang saya ceritain saya pernah salaman sama Pak Harto. Terus ada tamu datang, pasti ceritanya saya pernah salaman sama Pak Harto. Setiap ada tamu datang itu pasti cerita itu. Saking bangganya pernah ketemu dan salaman dengan Pak Harto. Ya, sampai-sampai istrinya itu bilang ketika itu mereka berdua di dapur ada tamu ngetok dari luar. Waalaikumsalam. Apa kata istrinya? Cerita biasa, ketemu Pak Harto. Nah, sampai dibilangin seperti itu. Saking bangganya terus disebut-sebut. Apa kaitannya dengan Isra Mi'raj dengan perintah salat? Salat adalah kemuliaan dan kehormatan. Mana ada orang mau ditemui sehari 5 kali dalam urusan yang sama? Gak ada. Tapi Allah menyediakan waktu untuk hamba-hambanya, untuk menghadapnya, untuk berhubungan dengan Allah 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Orang bersedia menunggu 1,5 bulan hanya untuk bertemu 1 menit, cuman salaman doang. Kita sholat 5 waktu, silahkan mau 10 menit, mau 15 menit, mau dilama-lamain silahkan, Allah gak bosen. Ini kemuliaan. Ini analogi yang disampaikan oleh Gus Mus. Maka menjadi penting bagi kita menyadari bagaimana sholat itu adalah kemuliaan, bukan cuman kewajiban.
Kalau orang baru tahapan sholat adalah kewajiban, maka kalau asal sudah dilakukan kewajiban, ya sudah gugur kewajiban. Sholat bukan hanya sekedar kebutuhan. Kalau sholat hanya sekedar kebutuhan, nanti sholatnya pas butuh doang. Ya, kalau lagi nggak butuh nggak sholat. Ketika sholat adalah kehormatan, cita-cita, kemuliaan, keinginan tertinggi, maka rangkaian kehidupan kita itu cuman menunggu-nunggu waktu sholat. Ini kita sedang nunggu waktu sholat zuhur. Zuhur selesai kita nunggu sholat asar. Asar selesai nunggu sholat maghrib. Maghrib selesai nunggu sholat isya. Kita tidur nunggu sholat subuh. Dan begitu muternya kayak gitu terus. Artinya apa? Allah memberikan spot-spot atau pos-pos sholat di hari-hari kita itu untuk apa? Ibarat kita berjalan di tol gitu dari Merak sampai ke Palembang, alhamdulillah sudah ada tol ya. Nah, disediakan yang namanya rest area. Untuk apa? Ngisi bensin. Untuk apa? Istirahat. Untuk apa? Segala keperluan di situ. Coba bayang pun kalau nggak ada rest area, libas terus dari Bakauni sampai ke Palembang nggak berhenti. Bisa-bisa berat. Nah ini rusak kehidupan. Untung ada sholat. Jadi sholat itu adalah rem, jangan ngegas terus. Ngegas dari dunia nggak direm. Nanti kayak korum, ya kan? Direm dikit lah sholat, ya kan? Nah sholat ini adalah rem, kendali, rambu-rambu. Nah inilah sholat. Yang kesekian, saya lupa kedua apa ketiga. Kesekian. Allah itu ya Allah ya. Kalau kita lihat, Allah itu ketika memerintahkan makhluknya itu sebenarnya nggak minta pendapat siapapun. Nggak perlu Allah itu rapat, ya kan? Ya Allah loh, nggak perlu. Tapi karena Allah itu adalah Rob, pengajar. Ada murabbi kan, yang ikut membimbing, mengajar kan murabbi. Allah itu Rabbun. Allah mengajarkan kepada manusia bagaimana sikap apa ya? Mungkin saya nggak berlebihan lah kalau mungkin namanya sikap demokratis gitu ya. Sikap demokratis. Kenapa? Allah itu kok menerima usulan dari makhluknya, dari Nabi Musa tadi. Coba ini kita telaah. Allah yang maha itu ya, kok mau menerima usulan apa? Orang yang barangkali derajatnya jauh tidak level, jauh. Maka kita ini sebagai manusia harus belajar dari sifat Allah ini. Apa dalilnya? Fa ahsin, datang dari saya. Apapun yang dari saya harus dilaksanakan. Gelo meren ya. Allah aja nggak kayak gitu. Allah merintahin Nabi Muhammad 50. Nabi Musa rekomendasi. Coba ditawar, dikasih coba. Dan ketika sudah deal 5 waktu, Allah masih memberikan meskipun ini sudah dikorting sedemikian rupa, pahalanya tetap 50 waktu. Allahu Akbar, Allahu Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Mau. Ini dapat pelajaran luar biasa kita dari sini. Kita emang lebih hebat dari Allah. Kita memang merasa paling benar apa? Bisa jadi pendapat kita itu gak cemerlang bro. Iya. Abu Hanifah, Imam Hanafi itu pernah menerima nasihat dari anak kecil. Waktu itu hujan, namanya anak-anak kan senangnya apa? Hujan-hujanan kan? Raihannya senang bener hujan-hujanan kan? Hujan-hujanan. Imam Hanafi lewat. Nak, hati-hati ya nanti kamu kepleset. Anak tadi bilang, kamu Abu Hanifah ya? Iya. Rupanya Abu Hanifah itu terkenal sampai ke anak-anak. Ya kan? Kayak saya ini terkenal di dunia anak-anak. Utamanya anak kelas 1 SDIT. SDIT. Ya kan? Kamu Abu Hanifah ya? Iya, saya Abu Hanifah. Kamu yang ahli fikih itu kan? Iya kata orang. Itu jawabannya iya kata orang. Kalau begitu kamu juga harus berhati-hati. Ya kan? Nanti lisanmu tergelincir kepleset. Itu lebih bahaya daripada tubuhku yang kepleset.
Dari situ Abu Hanifah mendapatkan pelajaran, ini anak pinter amat. Diingetin supaya jangan hati-hati mainnya biar nggak terpleset nanti jatuh badannya. Dia ngingetin saya supaya saya tidak ngawur, harus berhati-hati supaya lisan saya tidak terpleset. Menangis Abu Hanifah, menerima pendapat ini bocah, bocil lagi, ya kan? Makanya Islam itu kan ungdur maqala wala tangdur maqala. Perhatikan substansi pembicaraan, jangan perhatikan siapa yang berbicara. Meskipun keluarnya dari pantat ayam, kalau telur diambil kan gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ya gitu. Jangan dilihat dari mananya, tapi dilihat apa itu apa. Nah ini, maka akhlak ini terbentuk daripada pembelajaran bagaimana Allah sangat menghargai pendapat manusia. Asal benar, asal logis, demi kebaikan, demi kemaslahatan. Bukannya Allah tidak tahu. Allah Maha tahu, Al-Alimul Al-Hakim, Maha mengetahui, Maha bijaksana. Tapi Allah memekanismekan itu ya, mengkronologikan itu supaya kita belajar, hargai pendapat orang. Kalau kita sedang punya masalah, jangan kita minta pendapat hanya kepada golongan tertentu saja. Lamun abdi mah lamun teu ke Pak Kiai si anu teu lah, atau ke Profesor anu teu, ya kan? Amane teh apa? Geus engko teu boga duit, bisa ngebeja doang, ya kan? Bisanya ngomong doang, om do. Jangan, coba kita hargai. Terkadang kalau kita itu punya masalah, coba tanya kepada orang yang jauh derajatnya, mungkin dalam pandangan manusia pendidikannya rendah, bahkan mungkin nggak sekolah. Saya menemukan kata-kata mutiara keluar dari supir truk pasir, Pak. Ya saya bukan merendahkan itu, bukan ya. Dia bilang begini, tidak satu pun yang Allah ciptakan ini kecuali pasti ada manfaatnya. Kalau belum bisa kita manfaatkan, mungkin kita belum tahu manfaatnya apa. Luar biasa nih, tukang truk, supir truk pasir ngomong kayak gitu. Ini kalau dikasih ke mimbar malah nggak bisa ngomong ini kan. Ya kan? Bapak mau khutbah nggak? Wah nggak bisa ngomong loh. Tapi ketika ngobrol liar begitu kan, ada mutiara-mutiara yang mengalir seperti itu. Kumaha iya batukna ya. Barangkali itu saja dululah yang disampaikan ya, jangan panjang-panjang nanti ya. Yang penting kita dengar di sini saja. Yang nyetel itu kadang-kadang juga nggak sampai selesai. Ya, kalau kepanjangan, waduh ini kok videonya sampai 1 jam itu kadang-kadang malah di skip sama dia. Mudah-mudahan sedikit hikmah dari Isra Mi'raj ini, masih banyak sekali ya masalah Isra Mi'raj. Saya menyampaikan yang kira-kira belum pernah didengar orang aja gitu. Itu. Jadi sangat luar biasa, ternyata ada hikmah-hikmah akhlak di balik peristiwa Isra Mi'raj. Nah, belum lagi dari filosofinya. Bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa berdakwah, mengajak supaya apa? Cahaya ini terang benderang. Ud'u ila sabili rabbikum bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhu billati hiya ahsan, dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang bagaimana implementasi Isra Mi'raj bukan hanya sekedar catatan sejarah. Saya ulangi, bukan hanya sekedar catatan sejarah yang asik untuk dibaca, tetapi ada hikmah yang bisa kita amalkan di balik peristiwa tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah Subhanahu Nun wal qalam mimma yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.